Oke, di dunia yang baru, Superman bersama keluarganya, Lois dan anaknya yang bernama Jonathan Kent, kali ini berubah identitas. Superman bertindak sebagai penyelamat dunia yang tanpa diketahui oleh orang lain. Untuk menutupi itu, dia bekerja sebagai buruh dengan seseorang yang bernama Shell Montgomery. Jonathan Kent, anaknya itu, berubah nama dengan nama Jonathan Samuel Wade. Suatu saat, Lois dalam perjalanan pulang menjemput John di rumah sekolahnya. Dia dikejar oleh sekelompok penjahat, berhasil diselamatkan oleh Superman, dan Superman menghilangkan semua bukti-bukti digital yang menampilkan tindakan aksinya. Sementara itu, Dr. Henshaw dirawat oleh mesin canggih yang futuristik dan jauh dari tata surya bumi. Akhirnya seorang yang mengenakan pedang mendapatkan informasi tentang keberadaan Oblivion Stone ada di bumi. Bagaimana cerita ini selanjutnya? Inilah Superman and Lois bagian yang ketiga dari 8 edisi cerita. Semoga kalian menyukai cerita Superman yang akan memasuki era DC Rabbits ini. Check it out. Pada beberapa tahun yang lalu, Superman telah bekerja dengan rahasia dan dengan diam-diam tanpa satu orang pun yang tahu aksi heroiknya di dunia baru yang ditempatinya ini. Dia mengambil tindakan pencegahannya untuk memastikan tidak ada siapapun yang menemukannya yang dapat membahayakan keluarganya, sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Blanku yang jahat. Dia adalah salah satu penjahat super dari Superman dan paling mematikan yang dia hadapi di saat itu pertarungan yang menghancurkan seluruh kota. Kemampuan Blanku memiliki kekuatan yang hebat. Dia dapat menguasai telekinesis, pyrokinesis, dan telepati. Namun terlepas dari kemampuan psikisnya yang luar biasa, dan pada kesempatan kali ini pertempuran Superman dengannya akhirnya pahlawan selalu dapat diandalkan. Dia dapat melumpuhkan si Blanku, di mana Blanku yang mengibaratkan dirinya seorang seniman. Dalam pertempurannya yang hebat, Superman akhirnya menyeretnya ke orbit yang rendah. Hal itu tentu saja akan membuatnya menjadi kekurangan oksigen yang kemudian tentu saja menyebabkannya pingsan. Tanpa pilihan lain yang tersedia, Superman akhirnya memutuskan untuk membawa Blanku ke lokasi yang dirahasiakan, dan dia tidak akan membunuh siapapun lagi termasuk musuhnya ini. Inilah Superman. Dia telah menempatkan Blanku di suatu tempat. Dia merahasiakan tempatnya itu dari semua pihak karena dia tahu semua orang yang ada di bumi ada pahlawan lain yang ada seperti Superman yang lain yang asli yang ada di dunia ini. Begitu juga dengan Lois Lane-nya. Sekembalinya Superman saat ini di rumah, mereka berdua, Clark dan Lois, mendiskusikan tentang serangan intergang beberapa hari yang lalu. Dan dari pertanyaan mereka berdua, entah kenapa, dengan alasan apa para penjahat itu menyerang Lois dan anaknya. Mereka menyimpulkan dan bahwa tanpa disadari, di mana juga Lois adalah seorang penulis dengan julukan Writer X, penulis X yang tidak menjelaskan identitas aslinya pada sebuah buku catatan yang dia tulis. Namun entah kenapa para penjahat tersebut menyerang Lois dan John beberapa hari yang lalu, dan sekarang apapun yang terjadi, Lois tetap memutuskan untuk menerbitkan buku barunya. Walaupun dengan keputusan yang seperti itu, Clark kemudian memuji istrinya dan mereka pun saling berpelukan. Sontak kemudian mereka mendengar suara John yang lagi terkejut. John bertanya kepada orang tuanya tentang mobil baru yang mereka dapatkan itu. Si Clark pun kemudian menjelaskan bahwa mobil yang lama mereka itu sedang dalam perbaikan. Jadi untuk saat ini adalah mobil baru untuk mereka.
Anaknya yang polos kemudian mengajak kedua orang tuanya untuk ke kantor polisi atas peristiwa yang terjadi kepada mereka. Lois pun kemudian memberikan pemahaman kepada anaknya itu dan menjelaskan bahwa dia sudah memberikan pernyataannya kepada polisi. Clark dan Lois kemudian meminta anaknya untuk tetap diam tentang apapun yang terjadi. John pun setuju, yang kemudian dia pun berangkat ke sekolah dengan bus sekolah yang sudah menjemputnya di depan rumah. Setelah memastikan John tiba di sekolah dengan selamat, si Lois pun bertanya kepada Superman mengenai Excalibur yang telah ditemukan pada beberapa waktu yang lalu. Si Superman pun kemudian menjelaskan bahwa pesawat itu ternyata kosong, tidak ada astronotnya. Yang kemudian Superman pun terbang meninggalkannya dan memastikan istrinya untuk mencari kemana sang astronot yang bernama Henshaw. Superman pun kemudian terbang ke daerah pegunungan, di mana sebenarnya terungkap bahwa dia telah membangun markasnya yang disebut Fortress of Solitude-nya sendiri. Ya, Fortress yang baru ini bukan milik Superman Earth Prime yang juga ada di dunia ini. Di dalam Fortress ternyata armor besi Shockwave yang dia tumpuhkan sebelumnya ada dan ditaruh di tempat ini, dan juga ada patung kedua orang tuanya, Jor-El dan Lara. Robot AI komputer yang berbasis Kryptonian, Kal-X, menyapa Superman. Di tempat inilah ternyata dia melanjutkan aktivitasnya dan menyingkirkan benda-benda berbahaya. Ternyata sebenarnya Superman telah membawa tubuh Henshaw untuk perawatan medis setelah Excalibur jatuh beberapa waktu yang lalu. Sistem AI yang ada di Fortress itu memberitahu Superman bahwa tanda vital Henshaw tidak menentu sejak dia dibawa di tempat ini. Superman kemudian menuju ke ruangan perawatan Henshaw agar dia dapat berbicara dengannya. Setibanya dia di dalam ruangan medis, tiba-tiba si Henshaw terbangun dan entah kenapa tiba-tiba menyerangnya dengan kekuatan telekinesis. Terjadilah pertempuran yang singkat. Ternyata semua itu ulah si Blank Q yang telah merasuki Henshaw dan dapat melumpuhkan Superman dalam tumpukan batu yang sempat membuatnya pingsan. Kemudian Henshaw pun membawa dirinya sendiri ke ruangan penahanan Fortress, di mana ternyata si Blank Q membimbingnya untuk terus menuju ke tempat sel Blank Q ditahan. Ya, akhirnya kita mengetahui bahwa si Blank Q ini ditahan di Fortress of Solitude-nya si Superman. Dan akhirnya si Henshaw berhasil menemukan sel tahanan Blank Q. Dan dia pun menjelajahi pikiran si Henshaw lebih dalam lagi dan melihat tempat-tempat lain termasuk Ghost City. Dan sekarang dia telah melihat pikiran Superman dan menemukan ada seorang wanita dan seorang anak yang berada di bawah perlindungannya. Yang selanjutnya dia akan melakukan misinya untuk mencari istri dan anaknya Superman. Beralih ke California, di kolam renang seorang pria yang bernama Bruno Mannheim menerima kabar dari anak buahnya bahwa serangan mereka terhadap Writer X alias si Lois Smith telah gagal. Dengan keadaan yang kecewa, Mannheim yang ternyata adalah seorang bos dari sekelompok orang-orang yang mengejar Lois beberapa waktu kemarin, melemparkan kedua anak buahnya ke kolam yang kemudian dia siksa dengan aliran listrik di dalamnya. Berpindah ke luar angkasa, seorang penakluk misterius telah menyerang dunia Dominator untuk mencari Oblivion Stone. Setelah mendapatkan informasi dari Dominator yang sedang dalam ancamannya bahwa Oblivion ada di sistem Sol, yang kemudian orang itu membunuhnya lalu pergi meninggalkan mayat Dominator. Dan cerita pun bersambung.
Tulis komentar teman-teman mengenai cerita komik ini dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe. Dan bagi yang belum, ayo dong support Mimin agar bisa berkembang lagi untuk membuat konten video komik cerita Superman, Lois and Clark sebelum memasuki era DC Rabbids. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.